Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para siswa-siswi Madrasah Aliyah Ta'ala, para dewan guru yang kami hormati. Pertama kali mari kita awali majelis taklim pada pagi ini dengan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis taklim. Mudah-mudahan kita selalu diberi ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap curahkan pada kita dengan Nabi Muhammad SAW. Para siswa kami hormati, pada pagi hari ini materi yang kami sampaikan babu makruhati sholat, bab kemakruhan dalam sholat, bab kemakruhan dalam sholat. Bab kemakruhan dalam sholat. Dalam hukum Islam kan ada 5, ya, apa wajib, haram, makruh, sunat, mubah. Kalau makruh ini kan sesuatu yang apabila kita kerjakan ini tidak dosa, cuma Allah tidak senang, lebih baik kita tinggalkan. Dalam sholat pun ada beberapa kemakruhan yang harus kita tinggal. Pertama atau nomor satu kemakruhan dari segi tempat sholat. Kemakruhan dari segi tempat sholat. Bawahnya nomor 1, as-sholatu fil hamam, sholat di dalam kamar mandi. Sholat di dalam kamar mandi. Sholat, ada sholat itu makruh kalau kita kerjakan di dalam kamar mandi. Barangkali awakmu duwe jeding apik rek mewah, keramik ngene. Tetap meskipun kayak apa baiknya mewahnya kamar mandi, kalau sholat di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Tidak dosa, tetap sah, cuma makruh. Ya. Kenapa? Karena jeding tempat gone setan. Ya. Kamar mandi jeding tempatnya setan. Karena kalau kita masuk, apa doa masuk ke dalam kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Nah itu. Dalam pendengar dari setan yang jelek, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu kalau kalian kenal jeding udah suwe-suwe. Wakai setan itu. Ya. Karena itu jeding itu meskipun wapi ya apa nih? Ikut tempatnya setan. Nah, ini makruh sholat di dalam kamar mandi. Kedua, nomor 2, as-sholatu fil mizar, sholat di dalam jagal. Sholat di dalam jagal atau tempat penyembelihan hewan. Kan ada di jagal, di pasar biasanya ono tempat menyembelih sapi, itu namanya jagal. Sholat di dalam jagal makruh. Ya apa ya dicoba keluar dari itu. Meskipun tidak sampai batal sholat, tidak dosa. Cuma kalau ibadah ini yang lebih baik itu sesuatu yang makruh kalau bisa ditinggal.
Itu lebih baik agar ibadah kita benar-benar bersih, tidak kecampuran kemakruhan dalam sholat. Nah, ini termasuk sholat di dalam jagal, tempat menjilang hewan, ini hukumnya makruh. Nomor 3, as-sholatu fil maqbarah allati la tumbas. Sholat fil maqbarah, sholat di kuburan, sholat di kuburan yang tidak digali, sholat di kuburan yang tidak digali. Sholat di kuburan itu hukumnya makruh. Kalau kuburan itu tidak digali, itu nanti bisa tidak boleh. Karena apa? Karena bekas galian kubur kan sudah campur ambil najis. Orang-orang yang dikubur itu kan wis jasate ajur, kan itu ada nanah, ada darah, kan itu najis. Nah, khawatir lek dimbong, lek dikeduk, itu tanahnya najis. Kan itu lek tidak dikeduk, itu makruh sholat itu di kuburan. Nomor 4, as-sholatu fil mazbalah. Sholat di tempat kotorannya hewan, sapi. Sholat di tempat kotorannya hewan. Apa istilah kandang? Ya, jadi celetong. Jadi sholat di celetong itu bukan makruh. Ya. Ya maksudnya tetap lek awakmu sholat di tempat-tempat kotoran kayak di kandangi pedus, kandangi sapi, kandangi PT, itu boleh. Cuma kan harus di atasnya kan pakaian karpet. Lek kalau langsung kan najis kabeh. Dikai karpet terus sholat di dulu itu makruh karena kotoran. Kenapa? Itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Iso khusyuk kalian sholat di celetong. Ya. Enggak khusyuk. Wah sholat sampai ambune buasin nih. Enggak khusyuk. Itu kan makruh berarti. Aku gak usah sholat di kandang sapi berarti di luar aja. Nomor 5, as-sholatu fil thariq, sholat di jalan. Sholat di tengah jalan. Sholat macam-macam di tengah jalan. Itu makruh, tempat orang lewat. Sesuk kan didobro motor. Ya. Jadi gak oleh makruh sholat di tengah jalan. Ya jalan apa yang jalan raya termasuk gang tempat orang lewat, itu ojo sholat kono, karena itu termasuk bisa mengganggu orang yang lewat. Nomor 6, al-sholatu fil kanisa wal bi'ah. Sholat di dalam gereja dan kelenteng atau vihara. Sholat di dalam gereja atau kelenteng. Kelenteng tempat ibadah wong Hindu kalau apa ya? Pura, ya termasuk pura. Jadi boleh kalian sholat karena di gereja, cuma makruh. Karena apa? Gereja tempatnya setan ya. Di pura wihara itu makruh. Ya. Kalau apa sholat di gunung masjid di ono musola ono, jadi tak perlu sholat di macam-macam. Juga bisa menjadi fitnah. Jadi kita punya tempat ibadah sendiri, yaitu masjid atau musola. Tidak perlu sholat di tempat ibadah umat lain untuk gereja. Itu makruh. Patir mana awak mau sholat di gereja yang ada mulon, ono salib gede, ono Yesus, banyak kadang ikut sholat kan? Ya, kan dikatakan setiap gereja kan ada ono Yesus gede gua, ada mulon kan kadang ikut malah. Ya. Nomor 7, al-sholatu ala sathil Ka'bah, sholat di atas atap Ka'bah. Sholat di atas atap Ka'bah. Bek menawa kalian haji bisa munggah nggone Ka'bah, sholat di kono. Itu makruh. Ya.
Lah itu ya apa? Ana salat harus menghadap kiblat. Lah dhuwur kiblat, dhuwur Ka'bah, dhuwur Ka'bah malian. Ya. Kan ada Ka'bah malian. Ya. Karena salat kan menghadap Ka'bah, lah dhuwur Ka'bah ngadep nanti malian berarti. Cuma makruh itu. Tapi salat di atas atap Ka'bah itu makruh. Ya paling ngamun durung munggah dicekel nang tentara iku. Nomor as-sholatu fi batil wadi ma'atawakku isuyul. Sholat di dalam jurang yang dimungkinkan terjadinya banjir. Yang dimungkinkan terjadinya banjir. Hutan-hutan deras sama sholat di jurang, khawatir banjir. Ini makruh karena kalian sholat, waduh kalau banjir di apa ini? Lah kan mesti pikirannya nang ke situ kan? Ya. Loh, gak haram, makruh. Makruh. Ya. Karena itu mangko khawatir wong wis waktu dan sholat di jurang. Wajar banjir ya apa ini? Momennya sampai boleh banjir tak batal no. Ya belum banjir batal salat ini. Nah, khawatir itu. Nomor 9. As-sholatu fi maudhi'il maksi wa mislu kullu maksiatin. Salat di tempat bea dan cukai. Di tempat pajak kalau barang-barang masuk dari laut itu bayar, dan tempat-tempat masih makruh. Ini biasanya bea cukai di ana di cedeki pelabuhan itu ada kantor bea dan cukai, makruh sering. Utawa salat di tempat-tempat maksiat, salat di bar, di klub, barang ini tempat-tempat maksiat, tempat pelacuran. Kak ngaruh ngeton aja ahli sholat tempat itu gak usah makruh. Nomor 10. As-sholatu fisuk, sholat di dalam pasar. Sholat di pasar iki makruh. Metuai pasar opuai, pasar senggol, pasar kemping anu ya, pasar kemping pasar cilik-cilik dan buyar gitu, pasar kemping. Ini makruh. Di pokok pasar kan di semana di situ banyak orang kumpul jual beli, itu namanya apa? Pasar. Ono pasar dadaan barang kan. Itu makruh itu. Nomor 11. Sholat di depan orang yang menghadap kepadanya. Sholat di depan orang yang menghadap kepadanya. Sholat di depan orang yang menghadap kepadanya. Maksudnya ini, kalian sholat di ngarep ana kancane, lah kancane ngadep nang awakmu. Sing sholat itu makruh. Modern kaya kabeh nyembah nang kancane wae. Iku lek ngadep ya enggak. Seperti sop kan kalian ngadep nang kanca, tapi kan kancane kan ndak ngadep nang awakmu. Yang makruh lek ngadep nang kancane pisan. Depan. Nomor 12. Sholat dalam satu tempat. Sholat dalam satu tempat tidak pindah ke tempat yang lain. Sholat dalam satu tempat tidak pindah ke tempat yang lain. Maksudnya ini. Ketika kita sholat berjamaah maghrib ya, kita selesai salam sholat sunat, ini jangan tetap di kono mana, pindah. Kalau tetap kalau sholat maghrib di kono, sholat sunat di kono, tempat satu tempat ini makruh, pindah, sunat pindah ke belakang, ke depan, kanan, kiri. Yang penting pindah, meskipun satu jangka. Kalau tetap kono itu dengan makruh. Kenapa kok disunatkan pindah-pindah? Agar semua tempat ini pernah kita jadikan sholat itu bisa jadi saksi. Oh, BNTO pernah sholat di sini rek. Wah, itu jadi saksi itu. Ya, itu makanya pindah-pindah ya. Ya cuma nggak perlu ada pindah itu. Mau di masjid kon pindah banyak ulah apa. Ya semaju mundur gimana ngono tok. Tidak makruh.
Nomor 13. As-salatu musawiyan li imam fil mauqifi. Salat yang lurus dengan imam, salat yang lurus dengan imam di tempat berdiri. Salat yang lurus dengan imam di tempat berdiri. Makmum kan umumnya di belakang kalau makmum salat itu jejer di imam ya boleh itu makro ya makro yang bisa menghilangkan pahala. Gak gelem kon nek bunyi makmum gak wis urus saya jawab itu ya nek cuma makro. Iku makmum mau kong. Kalau boleh gak gelem kudu bareng imam ae. Iku makro salat seperti ya boleh cuma makro enggak bisa menghilangkan pahala jamaah. Tetap harus di belakang imam meskipun kaca sakilan, yang penting ada di belakang. Itu makro sholat ditinjau dari segi tempatnya sholat. Nah, ini sementara dalam bab kemakruhan sholat masih ada kemakruhan dua bab yang mudah-mudahan kita bisa menjaga dalam sholat ini mana yang menyebabkan kemakruhan, terlebih yang bisa membatalkan pahala jamaah sholat harus kita tinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hidayal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqlina bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amal. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa ansana ghair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.